Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku di MPLS hari yang ketiga. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Anak-anakku semuanya, hari ini Bu Dewi akan memberikan materi tentang pengenalan kurikulum 2013, yaitu kurikulum yang kalian gunakan nanti selama belajar di SMA Patriot. Silakan dilihat tayangan yang ada di layar kalian masing-masing, karena di akhir penayangan dan penjelasan dari Bu Dewi nanti, Bu Dewi akan minta beberapa hasil dari rangkumannya. Oke anak-anakku semuanya, Bu Dewi mulai. Yang pertama, untuk pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013 itu meliputi yang pertama, mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan. Yang kedua, mendiskusikan kompetensi yang sudah dipelajari dan dikembangkan sebelumnya. Jadi kalau misalnya kalian di pertemuan yang kemarin sudah dapat pembelajaran tentang misalnya tentang perkembangbiakan hewan, maka untuk pertemuan selanjutnya kalian nanti akan melanjutkan perkembangbiakan hewan. Kemudian yang ketiga, menyampaikan kompetensi. Ini nanti tugas dari Bu Dewi, ya, tugas dari Bu Dewi untuk menyampaikan kompetensi kepada kalian, ya. Kemudian yang keempat, garis besar materi yang akan disampaikan, dan yang kelima, menyampaikan lingkup dan teknik penilaian. Untuk yang A ini adalah tugas dari Bu Dewi. Oke. Kemudian untuk yang B, silakan dilihat. Untuk yang B, titik berat kegiatan K13 itu apa sih? Ya, kalau dilihat di sini, kegiatan inti dari K13 adalah proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang dilakukan secara interaktif. Apa maksudnya interaktif? Kita harus melakukan interaksi. Interaksi berupa tanya jawab, ya. Walaupun mungkin saat ini kondisinya masih pandemi, kita melakukan pembelajaran secara daring, tapi untuk interaksi itu harus tetap dilaksanakan, ya. Kemudian yang kedua adalah inspiratif, ya. Inspiratif. Apa itu inspiratif? Ide-ide atau pendapat-pendapat dari siswa ini harus ditampung dan dituangkan. Jadi kalian kalau misalnya punya ide-ide tentang pembelajaran yang berhubungan dengan materi yang diajarkan saat itu oleh Bapak Ibu guru, maka kalau misalnya ada yang menyampaikan, kalian akan mendapatkan nilai plus, ya. Sekali lagi, pada titik berat atau yang difokuskan pada pembelajaran K13, ya, yaitu inspiratif. Siswa dituntut untuk mempunyai inspirasi yang berupa ide-ide atau pendapat-pendapat, di mana itu mempunyai nilai plus bagi kalian para peserta didik, ya. Berikutnya adalah menyenangkan, ya. Apa menyenangkan? Seperti saat ini, ya. Seperti saat ini Bu Dewi mungkin yang disampaikan kemarin, Bu Dewi mengajar bahasa Inggris. Nah, mungkin kalau selama ini bahasa Inggris itu apa ya? Banyak yang mengatakan momok, ya. Suatu pelajaran yang sangat menakutkan. Nah, bagaimana kalian nanti bisa merasa enjoyable and joyful, ya, joyful learning. Artinya di sini kalian merasa senang, ya, dan untuk belajar pelajaran-pelajaran seperti bahasa Inggris, matematika dengan tetap merasa senang, ya. Menantang. Apa itu menantang? Itu tadi, kalau kalian sangat jeli, kalian banyak ingin tahunya, maka kalian akan tertantang untuk menyampaikan pendapat,
ya. Dan itu yang jelas sekali lagi Bu Dewi tekankan, kalau kalian nanti inspiratif dari pembelajaran yang menantang, bersifat menantang, maka akan kalian dapatkan nilai plus dari Bapak Ibu guru masing-masing, ya. Untuk berikutnya, pada K13 ini memotivasi peserta didik, dalam hal ini adalah kalian, untuk berpartisipasi aktif. Nah, ini yang Bu Dewi sampaikan di awal tadi. Kenapa harus berpartisipasi aktif? Karena nilai kalian tidak hanya nilai pengetahuan, ya. Jadi bukan hanya nilai ulangan saja, bukan nilai menjawab pertanyaan saja, tapi lebih ke beberapa hal yang bersifat inspiratif tadi, ya. Kalian punya ide, punya pendapat, misalnya pada saat diterangkan kalian langsung, Bu, enggak paham, Bu, bagaimana kalau seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi memunculkan ide-ide baru. Nah, itu maksudnya berpartisipasi secara aktif. Itu yang akan sekali lagi mendapatkan nilai plus dari Bapak Ibu guru. Saya lanjutkan, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas. Nah, itu tadi kreativitas dalam memberikan ide-ide dan pendapat, dan kemandirian sesuai dengan bakat dan minat perkembangan fisik serta psikologis peserta didik, ya. Jadi intinya di sini kalian diberi ruang yang sangat luas. Kalian ndak usah merasa takut, merasa istilahnya malu untuk menuangkan atau menyampaikan ide-ide kalian yang tentunya berhubungan dengan materi yang disampaikan Bapak Ibu guru tersebut, ya. Berikutnya adalah kegiatan inti itu menggunakan pendekatan saintifik yang disesuaikan dengan karakter mata pelajaran dan peserta didik. Apa maksudnya saintifik? Contoh sekarang, ya, Bu Dewi mengajarkan bahasa Inggris. Nah, saintifik itu maksudnya apa? Secara real, secara nyata kalian mengetahui, contoh misalnya disuruh menyebutkan kegiatan yang dilakukan pada masa lampau. Contohnya apa? Misalnya liburan semester, ya, liburan semester kemarin atau liburan hari raya. Nah, kalian itu sudah paham betul apa sih kegiatan yang termasuk pada kegiatan yang dilakukan pada waktu lampau. Itu kalian sebutkan. Kalau kalian bisa menyebutkan, ya, itu ada materinya di bahasa Inggris, maka kalian akan mendapatkan nilai plus. Kemudian juga ada yang dimaksud dengan tenses, menyebutkan kegiatan yang akan datang. Contoh misalnya kalian punya cita-cita, ada yang ingin jadi dokter, ada ingin jadi guru dan sebagainya. Itu yang dimaksud scientific, ya. Jadi intinya di sini kalian betul-betul dituntut untuk banyak menyampaikan ide-ide sehingga nanti kalian akan mendapatkan, ya, nilai plus dari Bapak Ibu guru jika ide-ide itu akan kalian sampaikan pada saat pembelajaran nanti, ya. Nah, itu tadi intinya pembelajaran kurikulum 2013 itu menitik beratkan pada keaktifan siswa, ya, keaktifan siswa, ya. Berikutnya untuk yang C, ya, kegiatan penutupnya nanti ini langsung saja, ya. Kalau yang pertama ini adalah kegiatan yang dilakukan Bu Dewi. Nah, yang kedua ini yaitu kegiatan guru bersama peserta didik. Yang pertama, ya, kegiatan guru bersama peserta didik. Apa itu? Membuat rangkuman dan seterusnya. Kemudian melakukan refleksi. Refleksi itu umpan balik. Jadi barangkali ada pertanyaan, dijelaskan kembali sehingga siswa menjadi lebih mengerti, ya. Jadi intinya itu nggih anak-anak, untuk pembelajaran kurikulum 2013 menitik beratkan pada pembelajaran saintifik di mana siswa itu akan menerima pembelajaran secara nyata, ya. Jadi bukan dari
buku paket, dari catatan ya, tapi kalian tahu kegiatan secara real, secara nyata. Contoh lagi, kalau misalnya ada pelajaran atau mata pelajaran sosiologi misalnya, kalian diminta untuk coba sebutkan misalnya perkembangan masyarakat saat ini yang sedang berkembang luas. Nah, kalau secara saintifik maka kalian harus menyebutkan perkembangan masyarakat saat ini secara nyata, real, dan itu artinya real itu yang betul-betul terjadi, itu masuknya real. Terus matematika juga begitu, pelajaran matematika. Kalau kalian bisa menyebutkan contoh, misalnya kalian disuruh mengukur bidang, ya, mengukur bidang, maka secara nyata kalian bisa memberikan contohnya pada saat mengukur luas almari atau mungkin rumah kalian, ya. Itu yang dimaksud pembelajaran K13. Jadi intinya saintifik, ya, menitik beratkan pada kegiatan yang bersifat real, dan sekali lagi kalian harus ingat bahwa dalam K13 nanti kalian akan lebih banyak kesempatan untuk meningkatkan ilmu kalian, terutama di dalam menyampaikan pendapat-pendapat, di mana itu nanti yang akan menambah nilai dari rapot kalian, ya. Kenapa? Ide-ide itu sangat membawa pengaruh besar pada rapot penilaian, karena nanti di dalam K13 ini yang terakhir nanti ada aspek pengetahuan. Nah, kalau aspek pengetahuan seperti biasanya kalian mengerjakan tugas atau PR, kemudian kalian menjawab pertanyaan, mengikuti ulangan, mengikuti ujian semester, itu pengetahuan. Kalau keterampilan, misalnya kalau bahasa Inggris, nah bahasa Inggris Bu Dewi mungkin meminta kalian untuk ceritakan atau buat bacaan yang menceritakan kegiatan yang sudah pernah kalian lakukan pada waktu lampau. Itu ada, ya, pelajarannya yang disebut dengan simple past tense, ya, yaitu kegiatan yang dilakukan pada masa lampau. Nah, kalau kalian bisa mengimplementasikan atau bisa mempraktekkan dalam bentuk bacaan dan nilainya bagus, itu nanti akan nilai plus bagi kalian masing-masing. Dan untuk yang terakhir juga, kurikulum 13 juga menitik beratkan pada sikap, karakter atau perilaku, ya, dimana kalian nanti selain dari nilai pengetahuan, kemudian nilai keterampilan yang biasanya kalian dapatkan di pembelajaran yang lalu, ada penilaian sikap, karakter atau perilaku, dimana nanti kalian juga akan istilahnya dimonitor, ya, dilihat sikap kalian atau perilaku kalian. Walaupun mungkin saat ini masih pandemi, kita tidak bisa tatap muka langsung, berarti apa yang akan dinilai? Contoh, pada saat ada tugas, kalian tepat waktu mengumpulkan, itu sudah ada nilainya, yaitu nilai sikap kedisiplinan, ya. Kemudian misalnya waktu pengambilan rapot secara daring misalnya, ya, atau secara protokoler, misalnya kalian datang ke sekolah, ya, dengan prokes, dengan memakai seragam yang rapi sesuai aturan, itu juga nanti ada penilaian sikapnya. Nah, itu tadi anak-anak, ya, Bu Dewi sampaikan tadi tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran yang menggunakan kurikulum 2013. Apa nanti yang harus kalian setorkan ke Bu Dewi nanti? Yang pertama, penilaian apa saja yang ada di kurikulum 2013, dan sebutkan contohnya masing-masing 2. Sekali lagi, untuk tugasnya nanti tolong sebutkan aspek penilaian pada kurikulum 2013 dan berikan contohnya masing-masing 2. Itu, ya anak-anak, ya. Semoga
kalian bisa memahami yang disampaikan Bu Dewi, karena kurikulum 2013 ini nanti yang akan kalian laksanakan dan kita gunakan selama belajar di SMA Patriot. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi tetap jaga kesehatan. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.